Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 84. Maja'a anil imam Syafi'i rahimahullah fima syajara baina sahabati radhiyallahu anhum. Bab tentang ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Sekali lagi, babnya tentang ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Kita baca riwayatnya. An Yunus ibni Abdil A'la qala, dari Yunus bin Abdil A'la rahimahullah ta'ala, beliau berkata, sami'tu Syafi'iyya rahimahullah yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, su'ila Umar ibnu Abdul Aziz an qatla Siffin, faqala, Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang para korban perang Siffin. Maka beliau rahimahullah berkata, tilka dima'un taharallahu yadi minha fala uhibbu an akhdaba lisani biha. Kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, itulah darah-darah yang Allah sucikan tanganku darinya, maka aku tidak suka untuk melumuri lisanku dengannya. Nah, ulangi lagi ucapan emas dari Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala.
Beliau mengatakan tentang perselisihan, persengketaan tentang korban perang Siffin itu adalah darah-darah yang Allah sucikan tanganku darinya. Artinya beliau tidak ikut perang Siffin, tidak ikut dalam perselisihan di antara para sahabat di zaman para sahabat. Maka sekarang kata beliau, aku tidak suka untuk melumuri lisanku dengan darah-darah tersebut. Artinya aku tidak suka untuk berbicara tentang persengketaan, perselisihan di antara para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini mengamalkan sabda Rasulullah SAW, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Kata Rasulullah SAW, apabila disebutkan tentang para sahabatku, terutama tentang perselisihan di antara para sahabat, antara Ali dan Muawiyah, Ali dan Zubair radhiyallahu anhum jami'an, maka kata Rasul, fa'amsiku, ya tahan lisan, jaga lisan, jangan sampai mencaci maki satupun dari para sahabat Rasul yang bertikai tersebut. Ini yang diucapkan oleh Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Artinya Imam Syafi'i sangat amat merekomendasi ucapan Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau sangat membenarkan, menyetujui, dan itu sebagai juga keyakinan beliau bahwasanya seorang muslim muslimah wajib menjaga lisan dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini juga semakna dengan yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya tentang perselisihan di antara para sahabat. Beliau membacakan ayat, tilka ummatun qad khalat laha makasabat walakum makasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah berlalu, para sahabat telah berlalu. Bagi mereka apa yang telah mereka perbuat, dan bagi kalian apa yang kalian perbuat, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang diperbuat oleh para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat sudah menggapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah fi dunya wal akhirah. Para sahabat telah meraih ampunan, ridha, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita lewati dari ayat-ayat Al-Qur'an, dalil-dalilnya. Maka pikirkan kalian, jangan memikirkan para sahabat Rasulullah SAW. Ini akidah ahli sunnah tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini layak untuk terus diviralkan di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri kita, yang masih banyak antek-antek Syiah Rafidah, yang masih banyak orang-orang mencaci maki para sahabat, terutama yang berkaitan dengan perselisihan tersebut. Sering kita dengarkan tokoh-tokoh mereka juga mencela Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Yang sering disudutkan adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika berselisih dengan Ali. Padahal sudah kita sampaikan, Muawiyah termasuk sahabat Rasul yang mulia. Beliau yang pernah menulis Al-Quran di zaman Rasulullah SAW, yang pernah didoakan oleh Rasul, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah yang memberi petunjuk dan yang diberi petunjuk. Namun dicaci maki luar biasa oleh orang-orang yang jahil atau tokoh-tokoh penyesat umat atau antek-antek orang-orang Asyiah Ar-Rafidah qatalahumullah. Dan di antara tokoh-tokoh kelompok Harokah juga banyak yang mencaci maki Muawiyah, seperti yang sudah kita sampaikan. Tokoh kelompok Hizbut Tahrir yang bernama Taqiyuddin Nabhani bahkan bukan hanya mencela Muawiyah,
bahkan mengeluarkan Muawiyah dari kategori sahabat Rasulullah SAW. Bahkan sebagian masyayikh mengatakan dari sisi ini Syiah Rafidhah masih lebih baik daripada tokoh Hizbut At-Tahrir. Kenapa demikian? Kelompok Syiah Rafidhah meskipun mereka mencaci maki Muawiyah, namun masih menganggap Muawiyah sahabatnya Rasulullah SAW. Kalau ini tidak, sudah mengeluarkan dari kategori sahabat Rasul, dicaci maki juga. Naudzubillahi min dzalik. Demikian pula tokoh kelompok Harokah, kelompok Ikhwan Muslimin, Sayyid Qutb yang sangat terkenal mencaci maki para sahabat, di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan dia memuji pemberontakan yang terjadi di zaman Utsman bin Affan yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dalam redaksi ucapannya kurang lebih dia mengatakan bahwasanya as-saurah, pemberontakan yang terjadi, revolusi yang terjadi di zaman Utsman bin Affan akrab ila ruhil Islam, lebih dekat kepada rohnya Islam. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana pembunuhan terhadap Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan, bagaimana pemberontakan revolusi yang dilakukan oleh seorang Yahudi didukung oleh tokoh Harokah seperti ini. Maka sekali lagi jangan heran kalau mereka juga naudzubillah min dzalik membantu orang-orang kafir untuk menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula Sayyid Qutb yang mengatakan ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, maka Muawiyah menggunakan cara kemunafikan, kedustaan, kecurangan, sehingga dia pun menang terhadap Ali, katanya. Naudzubillah min dzalik. Dituduh Muawiyah menggunakan kemunafikan, kecurangan dan seterusnya. Ini sekali lagi adalah bentuk penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dari manhaj Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Maka wajib setiap muslim muslimah berhati-hati dari orang-orang tersebut. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ada footnote halaman 85 itu yang perlu untuk kita baca. Bagian terakhir footnote halaman 85. Ketemu? Ya. Dikatakan di sini hadza wa inna min usuli i'tiqad ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah selamatnya hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini merupakan tadi prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang menyimpang darinya dia bukan ahli sunnah. Barang siapa yang mencela, mencaci maki satu saja sahabat Rasul, dia adalah mubtadi, ahli bid'ah. Dan ini bukan kita yang pertama kali mengatakannya, namun dikatakan oleh imamnya ahli sunnah wal jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Di akhir-akhir kitab Ushulus Sunnah, beliau mengatakan manintaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu au abghadahu bihadatsin kana minhu au sabba ahadan minhum fahuwa mubtadi'. Kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa memperolok, mencela, mencaci maki satu saja sahabat Rasul sallallahu, atau dia membencinya karena sebab apapun, alasan apapun, atau dia membenci salah satu dari mereka, maka fahuwa mubtadi', dia adalah ahli bid'ah. Karena ini masalah usulus sunnah.
Ini masalah prinsip-prinsip ahli sunnah atau akidah ahli sunnah wal jamaah. Makanya sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang mencelah, mencaci maki, tidak bisa menjaga lisannya terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Yang mencaci maki bukan hanya Syiah Rafidhah, namun juga tadi kelompok-kelompok Harokah, orang-orang yang merupakan antek-antek, mereka juga naudzubillah min dzalik. Bahkan sudah pernah kita sampaikan pada waktu dulu ada tes masuk perguruan tinggi agama. Tesnya pertama kali tes lisan, siapakah bapak nepotisme dalam Islam? Utsman, Ali atau Muawiyah? Antum pilih yang mana? Ini ada lumayan loh ini. Intinya apa? Ini salah satu bentuk penyimpangan akidah yang menyebar luas, bukan di tingkat orang-orang yang awam. Bahkan sekali lagi tokoh-tokoh agama, naudzubillah min dzalik, tes masuknya saja sudah mencaci maki sahabat Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik, gimana kalau sudah S2 S3-nya? Naudzubillah min dzalik, alaihim ma yastahiquna minallah. Makanya wajib seorang muslim yang tahu akidah ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana akidah-akidah bejat, akidah-akidah rusak, terutama yang berkaitan tentang para sahabat, banyak menyebar sampai tadi dijadikan tes masuk ujian perguruan tinggi. Naudzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Padahal mereka-mereka itu juga mengaku Syafi'iyah, padahal inilah akidah Imam Syafi'i. Bagaimana selamatnya lisan beliau, bagaimana pujian beliau, bagaimana pembelaan beliau terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang menyimpang dari akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian dilanjutkan di sini, wa yaqbaluna ma ja'a fil kitabi was sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima semua yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta ijma' para sahabat, para salafus saleh tentang keutamaan para sahabat dan tingkatan mereka. Ini sebetulnya dinukil dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Footnote ini bisa dikatakan ini ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita mau bacakan sedikit yang mirip dengan yang disampaikan di sini. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubi wa alsinatim li ashabi Rasul sallallahu. Ini ucapan Syekhul Islam yang sama dengan tadi. Kemudian dibawakan dalilnya. Apa dalilnya? Surat Al-Hasyr ayat ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur ar-rahim. Salamatu qulubim, selamatnya hati mereka diambil dari kata-kata wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap para sahabat. Adapun selamatnya lisan mereka dari mencaci maki yaitu dengan kata-kata Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan oleh Syekhul Islam hadis la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Kemudian baru disampaikan ucapan tadi wa yaqbaluna ma ja'a fil kitabi wa sunnah wal ijma' min fadaili wa maratibihim. Dan mereka menerima apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah serta ijma' tentang keutamaan para sahabat dan tingkatan-tingkatan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan oleh Syekhul Islam, ini panjang pembahasan beliau dan ini terakhir pembahasan akidah di dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Karena setelah itu beliau menjelaskan masalah akhlak dan seterusnya. Ini di akhir-akhir pembahasan meskipun bukan paling akhir sendiri.
Namun ini panjang pembahasan beliau yang sangat luar biasa tentang sikap terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan di sini, kita kembali ke footnote. Wa yatabarrauna min tariqatir rawafid alladzina yubghiduna sahaba wa yasubbunahum. Ahlussunnah wal jamaah berlepas diri dari akidah, manhajnya, jalannya kelompok Syiah Rafidhah yang mereka membenci para sahabat dan mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mencaci maki, bahkan mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata tokoh hadas mereka Al-Kulaini yang mengatakan kana nasu ahla ridda ba'da wafati Rasul sallallahu ila salasa. Semua manusia alias para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu mereka semuanya murtad kecuali 3 saja. Ammar, Al-Miqdad dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar, Umar kata mereka murtad dari Islam. Naudzubillahi min dzalik. Ini luar biasa kesesatan dan kebencian mereka terhadap para sahabat Rasul sallallahu. Makanya seorang muslim muslimah wajib meyakini Syiah Rafidhah musuhnya Islam dan kaum muslimin. Dan dalam kasus-kasus sekarang ini jangan percaya dengan sandiwara propaganda mereka yang menolong kaum muslimin di Palestina. Mereka dalam sejarah yang selalu di belakang orang-orang kafir dalam membantai kaum muslimin. Dan sudah kita baca di kajian ya tempat ini, betul atau tidak? Saya ulang. Masih ingat? Atau perlu dibacakan lagi? Baik. Intinya mereka kata para ulama musuh Islam dan kaum muslimin. Di antaranya mereka yang membenci, yang mencaci maki pahlawan-pahlawan Islam yang pertama, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlussunnah yatabarra'un min tariqatin nawasib alladzina yu'dzuna ahlal bait biqaulin au amalin. Ahlussunnah juga berlepas diri dari jalannya, akidahnya, kelakuannya kelompok Al-Khawarij. Ya, dinamakan Khawarij Nawasib dari kata-kata nasaba yansibu li'annahum yansibunal adawata li ahlil bait. Karena kelompok Khawarij mereka menancapkan permusuhan, kebencian terhadap ahlu baitnya Rasul sallallahu. Ini dua kutub yang saling berseberangan, berlawanan. Syiah Rafidhah mereka menuhankan ahlul bait. Dan sudah kita sampaikan, ahlul bait menurut Syiah Rafidhah hanya sebatas Ali, Fatimah, Hasan wal Husain dan keturunan mereka. Kalau menurut Ahlussunnah lebih luas dari itu. Ini ada buku atau kutub judulnya Fadlu Ahlil Bait wa ulu makanatim inda Ahlussunnah wal Jamaah. Keutamaan Ahlul Bait dan kedudukan mereka menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Kita menukil sedikit ucapan beliau. Di pasal pertama, beliau menyebutkan apa definisi Ahlul Bait. Kata beliau, al-qaulus sahih fil murad bi ali baitin Nabi sallallahu hum man tahrum alaihimus shadaqah. Kata beliau, siapa ahlu baitnya Rasul adalah orang-orang yang haram menerima sedekah. Ini definisi pertamanya, ya. Makanya jangan enak-enak mengaku apa? Ahlul bait, ya. Ngaku ahlul bait, namun minta-minta apa? Atau mau menerima hal min mazid malah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, padahal ya haram bagi ahlul baitnya Rasul menerima sedekah. Dan beliau di halaman setelahnya disebutkan dalil-dalilnya tentang hal ini. Kemudian kata beliau, wahum azwaju wa dzurriyyatuhu. Dan mereka adalah isi-isi Rasul dan anak Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang kita sampaikan yang diselisihi oleh kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Syiah Rafidhah tidak mengakui isi Rasul sebagai naudzubillah min dzalik. Gimana ada keluarga enggak ada apa? Ya, istri, naudzubillah min dzalik. Wa dzurriyyatu, demikian pula putra-putra atau putri Rasul SAW selain Fatimah juga masuk ke dalam kategori al bait. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa kullu muslimin wa muslimatin min nasli Abdul Muttalib, dan setiap muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Muttalib. Ya, anak ulang lagi definisinya barangkali ada yang mau nulis. Siapakah ahlu baitnya Rasul? Mereka adalah orang-orang yang diharamkan menerima sedekah, yaitu isi Rasul, anak-anak keturunan Rasul, dan setiap muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Muttalib. Anak ulang lagi. Siapakah ahlul baitnya Nabi SAW? Mereka adalah orang-orang yang diharamkan menerima sedekah, yaitu para isi Rasul, anak keturunan Rasul, dan setiap muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Muttalib. Paham? Kemudian disampaikan pada pasal kedua, mujmalu aqidah ahlussunnah wal jamaah fi ahlil bait. Aqidah ahlussunnah wal jamaah terhadap ahlul baitnya Rasul secara global, yaitu yang berkaitan tadi siapa ahlul bait tersebut. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, muhaddis kota Madinah, aqidah ahlussunnah wal jamaah wasatun bainal ifrat wa tafrid. Aqidah ahlussunnah wal jamaah pertengahan antara berlebihan dan meremehkan. Siapa yang berlebihan? Siapa? Syiah Rafidhah, bahkan menuhankan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Dan di antara yang meremehkan, siapa itu? Tadi kelompok Al-Khawarij atau An-Nawasib. Wal ghuluwi wal jafa fi jami masal i'tiqad. Ahlussunnah selalu pertengahan di antara kelompok sesat ya dalam berbagai macam pembahasan akidah. Wa min dzalik aqidatun fi ali baiti Rasul. Di antaranya masalah menyikapi bagaimana akidah mereka terhadap ahlu baitnya Rasulullah SAW. Kata beliau, fa innahum yatawallawna kulla muslimin wa muslimatin min nasli Abdul Muttalib. Ahlussunnah wal jamaah berloyalitas kepada setiap muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Muttalib. Wa kadzalika zaujatun Nabi SAW, demikian pula terhadap istri Rasulullah SAW semuanya. Fayuhibbunal jami', mencintai mereka semuanya. Wa yusnuna alaihim, memuji mereka. Wa yunazziluna manazilahum allati yastahiquna bil adl wal insaf, dan mendudukan ahlul bait itu pada kedudukan yang layak dengan adil objektif, la bil hawa wa ta'assub, bukan dengan hawa nafsu. Wa ya'rifunal fadl liman jama'allahu baina syarafil iman wa syarafin nasab, dan ahlussunnah mengetahui keutamaan bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah dua keutamaan, keutamaan iman dan keutamaan nasab. Ini harus apa? Ada kata-kata al-iman terlebih dahulu. Kata beliau, faman kana min ahlil bait min ashabi Rasul sallallahu fa innam yuhibbunahu li imani wa taqwa. Barang siapa yang dari ahlil bait dan dia juga ashabi Rasul, sahabat Rasul, maka ahlussunnah mencintainya karena li imani wa taqwa, karena imannya dan takwanya, wa li sohbati iya, dan karena dia sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wali qarabatihi minhu sallallahu, dan karena kekerabatan dengan Rasul sallallahu, karena iman dan takwanya, karena sahabat Rasul, dan karena apa? Kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, faman lam yakun minhum sahabiyan fa innahum yuhibbuna li imani wa taqwa. Barang siapa yang bukan dari sahabat namun dia ahlul bait, maka dicintai oleh ahlussunnah karena imannya dan takwanya dan karena
kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Dan kata beliau, wa yarawna anna syarafan nasab tabi'un li syarafil iman. Ahlussunnah wal jamaah berpendapat kemuliaan nasab harus mengikuti keutamaan keimanan. Kalau dia ahlul bait namun dia berbuat syirik kepada Allah, tidak ada apa? Cinta kepadanya. Authaqoral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bawakan hadis, wa man batta bi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Nah, ini sekilas tentang akidah Ahlussunnah terhadap Ahlul Baitnya Rasulullah SAW, pertengahan di antara kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Adapun Khawarij dikatakan di sini mereka menyakiti Ahlul Bait dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Di antaranya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bahkan dengan amalan membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini lawannya apa? Kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Wa yumsikuna amma syajara baina sahabati. Ahlussunnah menjaga lisan terhadap apa yang terjadi di antara para sahabat dari perselisihan, pertikaian, peperangan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan inna hadhihi al-athar al-marwiyata fi masawiihim minha ma huwa kadhib. Ini yang harus diperhatikan oleh terutama penuntut ilmu agama. Kalau mendapatkan riwayat-riwayat tentang pertikaian atau tentang perang Siffin, perang Jamal misalnya, harus teliti masalah riwayat-riwayat. Kata beliau, sesungguhnya riwayat-riwayat tentang perselisihan di antara mereka ada yang dusta, memang dipalsukan oleh musuh-musuh Islam, terutama oleh kelompok Syiah Rafidhah misalnya. Wa minha ma qazida fihi wa nuqisa wa ghaira an wajhihi. Ada pula yang asalnya sahih riwayatnya namun ditambahi, dikurangi, diotak-atik redaksinya yang tujuannya untuk menyudutkan salah satu pihak dari sahabat Rasulullah SAW. Was-sahih minhu hum fihi ma'dzurun. Kalaupun itu riwayatnya 100% sahih, wajib yakini pertikaian, perselisihan, peperangan di antara mereka tadi itu semuanya didasari oleh ijtihad dan mereka semuanya ma'dzurun, diberi uzur. Ya, artinya sekali lagi tidak boleh ada celaan caci makian kepada salah satu pihak dari sahabat Rasulullah SAW. Ini akidah Ahlussunnah. Ma'dzurun, mereka semuanya wajib diberikan uzur. Imma mujtahiduna musibun, entah yang salah satu pihak mereka ahli ijtihad mereka benar, dapat 2 pahala. Wa imma mujtahid mukhtiun, kalaupun ada yang keliru maka itu tetap mendapatkan 1 pahala, tidak boleh dicelah sama sekali. Kemudian ada ungkapan yang indah juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang masalah ini, tambahannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hum ma'adzalik la yataqiduna. Ini lanjutan dari ucapan tadi. Itu ucapan yang kita baca tadi, ringkasan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian beliau menyambung dengan ucapan yang sangat indah tentang para sahabat. Wa hum ma'adzalik la yataqiduna anna kulla wahidin minas sahaba ma'sumun an kabair ismi wa saghairihi. Ahlussunnah wal jamaah meskipun luar biasa menghormati para sahabat, memuliakan para sahabat, menjaga lisan jangan sampai mencela para sahabat, terutama yang berselisih, terutama yang bertikai, yang berperang di perang Jamal maupun Siffin. Meskipun demikian mereka tidak meyakini individu sahabat maksum, suci dari kesalahan, entah dosa besar maupun dosa kecil. Ini yang juga kita sampaikan kapan lalu dari ucapan
Imam At-Tahawi rahimahullah, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Tidak boleh kita berlebihan. Di antaranya tidak boleh kita meyakini person, individu, sahabat maksum dari kesalahan. Tidak. Mereka bisa apa? Jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Bahkan kata Syekhul Islam bisa jadi juga dalam dosa besar. Namun akan ada tambahan di sini keterangan yang luar biasa dari beliau. Cuma ingin kita tanya, contoh satu saja sahabat Rasul yang jatuh ke dalam kesalahan yang kita lewati dalam pembahasan yang ya beberapa minggu yang lalu lah, atau mungkin 1 bulan yang lalu. Ada yang masih ingat? Siapa itu? Siapa? Hah? La, al-maktub fil kitab. Hatib bin Abi Balta radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau apa? Membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sekali lagi, beliau sahabat Rasul yang mulia ikut perang Badar. Yang Allah berkata, berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sekehendak kalian, aku telah mengampuni kalian. Meskipun demikian, beliau apa? Tidak maksum dari kesalahan. Cuma sekali lagi, ingat ya ucapan beliau, ucapan Syekhul Islam setelah ini. Bal tajuzu alimud dunub fil jumlah. Bahkan para sahabat secara global, secara umum bisa kemungkinan jatuh juga ke dalam apa? Dosa. Namanya manusia, kullu bani Adam khata. Ini kalau para sahabat, apalagi kita. Kemudian kata beliau, namun ini yang paling membedakan antara kita dengan mereka. Walahum minas sawabik wal fadail ma yujibu maghfirata ma yasdur minhum. Namun mereka para sahabat seandainya mereka jatuh ke dalam dosa, namun mereka punya keutamaan-keutamaan. Di antaranya mereka adalah orang-orang pertama yang masuk Islam, yang itu akan mendatangkan kepada mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mereka berdosa, ada banyak yang bisa menghapuskan dosa mereka. Di antaranya keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Allah telah menjanjikan dalam akhir surat Al-Fatah, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal saleh dari mereka. Siapa mereka? Para sahabat. Maghfiratan, ampunan dan pahala yang besar. Kemudian kata beliau lagi, in sadara, jika memang betul ada dari sahabat yang jatuh ke dalam dosa, ingat mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kemuliaan mereka, keutamaan mereka bisa menghapuskan dosa mereka. Hatta innahum yughfar lahum minas sayyi'at ma la yughfar liman ba'dahum. Bahkan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejelekan-kejelekan yang tidak diampunkan kepada yang selain mereka. Li'anna lahum minal hasanat allati tamhus sayyi'at. Karena mereka memiliki banyak kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Ma laisa liman ba'dahum, yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Wa qad sabata bi qouli Rasul sallallahu alaihi wasallam annam khairul qurun, dan telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka adalah sebaik-baik generasi. Wa annal mudda min adim idza tasaddaqa bi kana afdal min jabali Uhud daban mimman ba'dahum. Dan satu mud sedekah mereka itu kalau disedekahkan tidak bisa disaingi oleh apa? Selain mereka, meskipun satu gunung Uhud emas. Ini keutamaan para sahabat yang menjadikan apa? Mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah lagi, "Tsumma idza kana qad sadara min adim dambun fayakunu qataba minhu." Kalaupun mereka betul-betul jatuh ke dalam dosa, mereka telah bertobat darinya. Dan ini adalah kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam surat Luqman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikutilah jalan orang yang bertobat kepadaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kullun minas sahaba munibun ilallah." Setiap para sahabat
mereka adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Contohnya 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Itu dosa, betul itu salah. Namun mereka telah bertobat dengan taubatan nasuha dan diterima oleh Allah taubat mereka. Ini kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW. Maka tidak ada celah untuk mencaci maki satupun dari para sahabat Rasulullah SAW. Au ata biasanatin tamhu. Kalaupun mereka berdosa, mereka mendatangkan berbagai macam kebaikan. Ya, mulai dari sholat, puasa, jihadnya mereka dan seterusnya, yang itu bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Allah berfirman, innal hasanat yudhibna as-sayiat. Sesungguhnya kebaikan menghapuskan kejelekan. Au ghufira lahu bi fadli sabiqatihim. Atau diampuni karena keutamaan mereka adalah orang-orang pertama yang masuk Islam. Au bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka betul-betul punya dosa sampai hari kiamat misalnya, ada namanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang paling utama mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dibandingkan generasi setelah mereka, karena mereka yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inti dari pembahasan ini, tidak ada satupun celah untuk mencela, mencaci maki para sahabat seandainya mereka betul-betul jatuh ke dalam dosa. Apalagi tidak jatuh ke dalam dosa, apalagi sekedar ijtihad yang kalaupun salah mendapatkan satu pahala. Ini sekali lagi radhiyallahu anhum jami'an, dan ini ucapan yang luar biasa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, disampaikan di sini juga di tambahan footnote-nya ucapan Imam Dhahabi yang mirip dengan ucapan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah. Wa sa'angkul huna kalaman aziman fi hadal maqam lil hafidh adz-Dzahabi asy-Syafi'i rahimallah. Dan aku akan nukilkan, kata penyusun kitab ini, dan aku nukilkan di sini ucapan yang luar biasa tentang bab ini yang dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Imam Adz-Dzahabi yang bermadzhab Asy-Syafi'i rahimallah, haitsu qala fi Siyar A'lamin Nubala, yang beliau katakan dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala yang ana punya adalah 28 jilid, ya. Ini jilid yang ke-10, dan ini kalau antum periksa, cross check lagi, ini di bagian biografinya Imam Asy-Syafi'i. Ya, ucapan tentang sahabat ini disampaikan oleh Imam Dhahabi ketika beliau membahas biografinya Imam Asy-Syafi'i yang banyak musuhi oleh sebagian orang, ada yang dengki kepada beliau. Kemudian disampaikan ucapan ini. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kama taqarrara anil kafi an katsirin mimma syajara baina sahaba wa qitalim radhiyallahu anhum ajma'in wa mazala yamurru bina dzalika fid dawawin wal kutub wal ajza walakin aktsaru dzalika munqati. Ia telah tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajibnya menjaga lisan terhadap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, peperangan di antara mereka. Namun meskipun demikian, masih banyak didapati dalam kitab-kitab, ya, entah kitab sejarah, kitab mungkin hadis, yang berkaitan dengan kisah-kisah perperangan tersebut. Kata beliau, namun kebanyakannya mungqati, riwayatnya terputus. Wa dhaif, kebanyakannya lemah. Wa ba'duhu kadzib, sebagiannya dusta. Maka hati-hati yang membaca mungkin buku-buku yang berkaitan dengan perselisihan di antara para sahabat tersebut, ya, kebanyakannya tidak sahih. Ya, maka hati-hati. Wa hadza fima bi aidina wa baina ulama'ina. Dan ini yang ada di tengah-tengah kita, tengah-tengah para ulama. Fayambaghi tayyu wa ikhfa'u. Maka selayaknya untuk ditutup rapat-rapat, ya, jangan sampai diviralkan kemudian membangkitkan kebencian, ya, permusuhan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal i'damu, riwayat-riwayat tersebut harus kalau bisa
dihapus, dihilangkan. Litasful qulub, agar hati kaum muslimin itu bersih terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Maka sekali lagi hati-hati juga dengan dai-dai ya, entah di dunia nyata, di dunia maya, yang menceritakan kisah perselisihan di antara para sahabat tersebut. Hati-hati ketika mengotak-atik tentang para sahabat tersebut. Ini bisa menjadikan hati terbakar, mendatangkan kemurkaan, kemarahan terhadap salah satu pihak dari para sahabat Rasulullah SAW. Wa tatawafar ala hubbi sahabat, riwayat-riwayat yang dusta-dusta tersebut yang berkaitan dengan pertikaian di antara para sahabat selanjutnya untuk dibuang jauh-jauh agar kaum muslimin tetap cinta kepada para sahabat Rasulullah SAW wa tardi anhum, dan mendoakan mereka dengan keridhaan. Wa kitmanu dzalika muta'ayyinun anil amah, bahkan menyembunyikan hal-hal tersebut itu harus muta'ayyin atau wajib ya. Jangan sampai orang-orang awam diberikan kisah-kisah tentang pertikaian tersebut ya, akal mereka nggak sanggup menerimanya sehingga muncul amarah, muncul kebencian terhadap salah satu pihak dari sahabat Rasulullah SAW. Maka kata beliau, kitmanu dzalika muta'ayyin anil amah. Insyaallah kita lanjutkan pada azan. Allahu a'lam. Kita lanjutkan ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, dan ini ucapan juga kadzahab ya. Ini ucapan Imam Zahabi dan ucapannya beliau seperti zahab, seperti emas. Kata Imam Zahabi rahimahullah, wa kitmanu dzalika muta'ayyin anil amma wa ahadil ulama, dan menyembunyikan riwayat-riwayat tersebut itu wajib ya, disembunyikan dari orang-orang awam atau sebagian para ulama. Wa qad yurakhas fi mutala'ati dzalik khalwatan lil alim al munsif. Adapun mempelajari riwayat-riwayat tersebut yang berkaitan dengan perselisihan dari para sahabat, ini dibolehkan bagi seorang alim yang munsif, yang objektif, al-ari minal hawa, yang jauh dari hawa nafsu, bisyarat an yastaghfir lahum, dengan syarat tetap dia memohonkan ampun bagi para sahabat Rasulullah SAW, kama allamana Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Para sahabat adalah orang yang pertama kali masuk dalam kategori wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan ya Allah dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Karena kata beliau, fal qaum lahum sawabik wa a'mal mukathira lima waqa'a minhum. Mereka para sahabat adalah sekelompok orang yang memiliki keutamaan dahulu masuk Islam, yang mereka mendapatkan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa mereka. Dan mereka juga punya jihadun maha, jihad yang menghapuskan dosa-dosa mereka, tentunya jihad yang syar'i. Wa ibadatun mumahisatun, dan mereka memiliki ibadah-ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Walasna mimman yaghlu fi ahadin minhum, namun kita tidak termasuk orang yang berlebih-lebihan terhadap mereka. Kita mendudukan mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Wala nadda'i fihimul isma, di antaranya kita tidak mengklaim mereka itu maksum dari kesalahan, person mereka para sahabat. Wa naqta bi anna ba'dhum afdal min ba'din, dan kami meyakini sebagian para sahabat lebih utama dari sebagian yang lain. Wa naqta bi anna Abu Bakar wa Umar afdalul ummah, dan kami meyakini Abu Bakar wa Umar adalah manusia terbaik setelah para nabi, para rasul.
Kemudian disampaikan ucapan lagi tsumma tatimatul asyra, kemudian 10 sahabat yang lainnya al-masyhur lahum bil jannah wa Hamzah wa Ja'far wa Mu'ad wa Zaid wa ummahatul mu'minin wa banatu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa alu badar ma'qaunim ala maratib. Ya, tadi disebutkan nama para sahabat Hamzah, Ja'far, Mu'ad, Zaid, isi Rasul SAW, putih-putih Rasul yang ikut perang Badar. Fa amma ma tanqulur Rafidhah wa alul bid'ah fi kutubi min dalik fala nu'arrij alaihi wala karamah. Adapun yang dinukil oleh kelompok Syiah Rafidhah oleh alil bid'ah dalam kitab-kitab mereka, maka kita tidak boleh menolehnya sama sekali. Tidak ada kemuliaan pada diri mereka. Fa aktsaru batil. Apa yang mereka nukilkan itu semuanya batil atau kebanyakannya batil. Wa kadhib, dusta, wa iftira. Pada berwafid riwayatu al-abatil. Kelompok Syiah Rafidhah mereka banyak mendatangkan riwayat-riwayat yang batilah. Taib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ada hal yang menarik di buku tadi Fadlu Ahlil Bait. Ini sebetulnya kalau dikaji bagus sebetulnya. Taib, tapi wallahu a'lam. Ada bab terakhir di sini, tahrimul intisab bi ghairi haqqin ila ahlil bait. Haramnya ngaku-ngaku keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan dalilnya ya. Kata Syekh yang pertama, asyraful ansab nasabu nabina Muhammad SAW. Nasab yang paling mulia nasabnya Nabi kita Muhammad SAW. Wa asyrafu intisab makana ilaihi SAW. Idakan intisab sahihah, yang paling mulia keturunan Rasulullah SAW kalau memang itu betul. Namun kata beliau tadi kaidahnya yang paling utama iman terlebih dahulu. Ya, waqad katsura fil Arab wal Ajam al intima ila hadan nasab. Telah banyak orang-orang yang ngaku-ngaku keturunan Rasul SAW, baik dari bangsa Arab atau dari selain Arab, ya. Wa man idda'a hadan nasab asyarif wa huwa laysa min ahli faqad irtakaba amran muharraman. Barang siapa mengaku keturunan Rasul padahal dia bukan dari keturunan Rasul, maka dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Wa huwa mutasyabbi' bima lam yu'ta. Dia mengaku-ngaku apa yang tidak dia miliki. Sedangkan Rasul bersabda, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kala bisi thawbai zurin. Orang yang mengaku-ngaku apa yang bukan miliknya, dia seperti orang yang memakai dua baju kedustaan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ditambahkan lagi hadis Rasulullah SAW, laisa min rajulin idda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamu illa kafara billah. Tidaklah seseorang mengklaim keturunan selain dari ayahnya, sedangkan dia mengetahui maka dia kafir kepada Allah. Wa man idda'a qauman laysa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengaku-ngaku keturunan sekelompok orang padahal dia tidak ada nasab keturunan terhadap mereka, dari mereka, maka siapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Maka sekali lagi hati-hati, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ana ulangi lagi terjemahannya. Barang siapa mengaku-ngaku termasuk kelompok nasab seseorang padahal dia tidak ada hubungan nasab dengan mereka, maka siapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Meskipun sekali lagi seandainya dia betul-betul sah punya akte notaris dari keturunan Rasul SAW, namun dia berbuat syirik, berbuat bidah, tidak ada arti nasab keturunannya dengan Rasulullah SAW. Seperti yang Rasul sabdakan sendiri, man batta'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, maka tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Maka jangan mau ditipu. Naudzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.